warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat zuhur berjamaah kita, salat diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela waktu istirahat kita sempatkan hadir di majelis ini. Semoga kehadiran kita menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, panjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita di hadapan Allah, dan kita sama berharap semoga ilmu yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan pemahaman yang dalam terhadap keislaman kita, sehingga kita berharap ibadah kita semakin berkualitas dari hari ke hari di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tema kita menyambung tema yang lalu, ya, bahwasannya kemarin sudah kita bahas tentang seks dalam Islam. Nah, ketika ada suami istri melakukan jima, maka ada konsekuensi hukum fikih terkait adanya sebab jima itu sendiri. Nah, di mana jima yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri ternyata banyak menimbulkan konsekuensi hukum fikih yang menyangkut perkara hukum halal haram, termasuk larangan dan kebolehan. Nah, kita sama-sama sepakati yang disebut jima itu apa? Sebagian ulama menyatakan yang namanya jima adalah ilaju dzakarin fi farjin, masuknya khitan laki-laki ke dalam khitan wanita, itu yang namanya jima. Jadi kalau baru pegang-pegangan doang, main banting-bantingan doang, ya, rejeng-rejengan doang, nah ini belum termasuk yang namanya jima. Nggak ada konsekuensi hukum terkait dengan itu. Ya, nanti kita akan lihat. Jima adalah bimakna ad-dukhul, masuknya khitan laki-laki kepada khitan wanita. Ya, nah konsekuensi yang pertama adalah dengan sebab adanya jima diwajibkan atas kita untuk mandi janabah. Ya, apabila kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita yang disebut dengan ilaj, maka otomatis wajib atas mereka untuk mandi janabah. Sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah meriwayatkan sabda Nabi, "Idza taqal khitanani aw massal khitanul khitan wajib al-ghusl." Apabila ada dua khitan bertemu, atau apabila khitan yang satu menyentuh khitan yang lainnya, wajib al-ghusl, maka dengan sebab itu diwajibkan atasnya untuk mandi janabah. Kata Siti Aisyah, beliau nyatakan apa? Fa'altuhu ana wa Rasulullah faghtasalna. Aku melakukannya bersama Nabi dan kami mandi janabah. Dalam hadis yang lain, ya, sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi, "Idza jalasa baina syu'abil arba'." Apabila seseorang duduk di antara empat cabangnya, thumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk menyetubuhinya, faqad wajibal ghusl, maka dengan sebab itu dia diwajibkan untuk mandi. Nah, jima yang dimaksudkan ini, yang diwajibkan mandi janabah, ya, adalah berlaku untuk semua keadaan, baik jimanya itu sampai keluar cairan mani atau tidak, dia sempat ketemu, tidak ada hijab yang menghalanginya, ya, maka dua-duanya wajib mandi janabah. Ya, jadi disebut dengan jima itu tidak diukur apakah dia keluar cairan atau tidak, tapi sempat menyentuh, sempat ketemu, tidak ada penghalang, sekalipun tidak mengeluarkan cairan, ini yang disebut dengan ilaju dzakarin fi farjin, masuknya khitan laki-laki ke dalam khitan wanita yang sentuhannya ini tidak ada penghalangnya, mewajibkan dua-duanya kudu mandi janabah. Nah, termasuk juga kalau ada jima haram, ya, bercampur yang haram yang dilakukan oleh pasangan pezina. Lepas daripada keharaman zina itu sendiri, seorang yang melakukan zina hakiki, dia memasukkan khitan laki-laki kepada khitan wanita yang bukan istrinya, maka diwajibkan atasnya mandi janabah. Kenapa? Karena dia telah dianggap berhadas besar.
Jadi jima yang halal wajib mandi, ya dia berzina dia juga wajib mandi, walaupun zina yang dilakukannya tadi ya tidak sempat mengeluarkan cairan, tapi sempat ketemu dia, ya sempat say hello gitu ya, sempat ketemu gitu, sempat ad-dukhul, sempat nyemplung di situ, maka wajib atasnya mandi janabat lepas daripada keharaman dia berzina. Ya. Nah kemudian yang membatalkan puasa, haji dan iktikaf. Kita tahu bahwasannya hal selain daripada makan dan minum, yang membatalkan puasa adalah hubungan seksual atau disebut dengan jima. Ya, jima yang dimaksud yang membatalkan puasa adalah seorang suami yang memasukkan khitan suami ke dalam khitan wanita istrinya. Jadi kalau baru cumbuan, pelukan, pegang-pegangan, yang ngegocek bola baru di pinggir kasur doang, ini nggak disebut dengan jima. Ya, jadi kalau ada laki-laki pegang bola, goceknya baru di pinggir gawang, di pinggir lapangan, belum yang dimaksud dengan jima. Dia tidak membatalkan puasa, kecuali walaupun main dia di pinggir gawang, dia sempat mengeluarkan cairan tapi tidak melakukan jima, puasanya batal, tapi tidak wajib bayar kifarat. Ya. Nah, untuk orang yang berpuasa siang-siang di bulan Ramadan, dia melakukan jima yang dimaksud adalah ad-dukhul, walaupun tidak sempat mengeluarkan cairan, maka puasanya batal, wajib bayar kifarat. Ya, yang dipuasa ini sebagaimana Allah sampaikan kepada kita, uhilla lakum lailatus siyamir rafath. Ya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur ila nisaikum, dengan istri-istrimu. Yang kata ar-rafath ini awalnya adalah hal-hal yang mengarah kepada bentuk-bentuk jima. Awalnya nih, kata ar-rafath itu termasuk cium, peluk dan sebagainya. Tapi di dalam ayat ini Allah melanjutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Maka jelas sudah kata ar-rafath ini adalah bermakna jima. Ya, malam-malam dihalalkan. Mafhum mukhalafahnya berarti siang-siang bulan puasa, ya ini haram istri kita. Maka kalau sampai dia melakukan jima, konsekuensi hukumnya puasanya batal, wajib bayar kifarat. Salah satunya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah berikutnya, jima ini juga bisa membatalkan haji ya. Para ulama fikih telah sampai kepada titik ijma bahwasannya kalau ada orang yang sedang posisi berniat ihram, dia melakukan ibadah haji, belum sempat dia melakukan wukuf di Arafah, tiba-tiba gak tahan dia jima. Ya, yang repot kan haji apa nih? Kosasi ya. Ongkos perlu dikasih. Udah ngantri, diongkosin. Ya, tinggalkan keluarga sebulan lebih sampai di sana gak tahan dia. Ya, dia melakukan jima, alasannya apa? Biar anak kita jadi berkah. Ya, tapi kondisi orang ini lagi haji nih, sebelum terjadinya wukuf, tiba-tiba dia jima, dia campur istrinya dalam keadaan ihram tadi, maka hajinya rusak, hajinya batal, hajinya enggak sah, wajib diqadha di tahun yang akan datang. Ditambah lagi kewajibannya ngapain? Dia wajib menyembelih seekor hewan. Ya, udah enggak gablek duit, hanya diongkosin. Ya, pakai beli ya hewan lagi buat damnya ini. Ya, nah ulama pengecualian kalau jimanya itu dilakukan setelah wukuf. Jadi setelah wukuf itu kan al-hajju Arafah ya, haji itu Arafah. Dia wukuf, kalau enggak wukuf ya enggak haji. Ini orang udah wukuf dia. Sebelum selesai tahallul awal, dia melakukan jima, melakukan pelanggaran haji, ya hajinya tetap sah, namun dia wajib untuk membayar dan menyembelih seekor unta. Unta berapa paling murah? Mana dapat 10 juta? 25. Ya, kebok peot dapat di sini. Ya, 25, 30 juta, 40 juta, setara dengan ongkos haji reguler. Makanya jangan macam-macam di sana. Ya, puas-puasin dulu sebelum nyampe ke sana gitu ya. Nanti kalau di sana terjadi pelanggaran, salah satunya adalah dia menyembelih seekor unta. Nah, termasuk yang ketiga adalah iktikaf. Ya Allah sampaikan kepada kita wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid.
Janganlah kamu melakukan persetubuhan ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Ayatnya cukup aneh. Emang ada orang iktikaf setubuhan di dalam masjid? Ya, padahal ayat ini sesungguhnya hal-hal yang mengarah kepada bentuk-bentuk persetubuhan ini nggak boleh dilakukan di dalam masjid. Kalau ada orang akdun nikah di dalam masjid, itu sunnah bukan? Akdun nikahnya sunnah bukan? Sunnah ya, tapi jangan mau dikomporin sama penghulu. Udah sah, cium, dicium akhirnya bininya. Ya ciumannya dahsyat lagi. Ya di depan orang-orang banyak, ada anak kecil di dalam masjid, ini nggak boleh melakukan rafas di dalam masjid. Apalagi kalau sampai ada orang niat iktikaf, dia bawa bininya di dalam masjid itu dia bersetubuh, maka iktikafnya menjadi batal. Kemudian akibat adanya jima, muncul konsekuensi hukum fikih berikutnya adalah munculnya kemahraman akibat musaharah. Ini penting sekali. Hubungan mahram antara laki-laki dan wanita ini bisa terjadi karena 3 sebab. Yang pertama akibat nasab, keturunan. Kita anak dari seorang ayah siapa? Kita anak dari seorang ibu yang mana? Ibu ini punya saudara perempuan siapa? Ayah punya saudara perempuan yang mana? Terus ke atas, ke kanan, ke kiri, sampai kemudian saudara yang pernah dilahirkan dari kandungan yang sama siapa? Atau ada anak yang atau saudara yang dari satu ayah misalnya. Ini penting sekali hubungan nasab ini. Nah kemudian termasuk juga mahram akibat musaharah. Musaharah ini nanti kita akan bahas ya. Yang ketiga adalah ya mahram karena rodoah. Ada saudara susuan, ibu susuan ke atas. Ini mahram buat kita. Saudara susuan ini juga mahram buat kita. Nah kita akan bicara tentang adanya jima yang bisa muncul mahram dengan adanya musaharah. Jadi musaharah adalah hubungan kekeluargaan dan kemahraman yang terbentuk akibat terjadinya pernikahan. Nah nikah yang dimaksud ulama bersepakat ya tidak hanya sebatas akdun nikah, tapi harus terjadi hubungan jima. Ya, kalau ada istri yang sudah dinikahi oleh kita, malamnya kapan satu ketika belum pernah dijima, kemudian terjadi perceraian, nah ini mahramnya ini gak akan muncul. Ya mertua nggak jadi mertua, ya anak dia nggak jadi mahram buat kita. Ya ketika terjadi akad nikah tapi belum sempat terjadi jima. Nah bagaimana kalau terjadi akad nikah kemudian dijima istri kita, muncul kemahramannya? Yang pertama, wa ummahatu nisaikum, haram menikahi ibu-ibu istrimu. Siapa itu kira-kira? Mertua ke atas, haram hukumnya, keharamannya ini kalau sudah terjadi hubungan jima, ini yang disebut dengan mahram mu'abad. Kita lihat ya, seorang laki-laki diharamkan selama-lamanya menikahi ibu dari istrinya atau mertua perempuannya. Ketika ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, wanita ini kemudian dijima, maka muncullah kemahraman. Salah satunya adalah mertua wanita menjadi mahram mu'abad, mahram selama-lamanya, haram dinikahi selama-lamanya sampai hari kiamat kalau kita umur panjang gitu. Ya. Namun kalau seandainya terjadi pernikahannya bubar atau bininya kita ceraiin, tetap aja kalau sudah terjadi hubungan jima, walaupun tidak berhubungan lagi dengan anak si mertua ini, hubungan kita dengan mantan mertua namanya mahram mu'abad. Ya kemahramannya berlaku selama-lamanya, tidak boleh terjadi pernikahan. Yang kedua adalah anak wanita dari istri. Saya menikahi janda, janda ini punya anak perawan. Kalau saya nikahin janda, yang si janda ini sudah saya jima, maka anak tiri bawaan janda ini menjadi mahram mu'abad buat saya. Gak boleh saya nikahin tuh anak tiri si janda ini ketika ibunya sudah saya jima. Ya, namun kalau seandainya ibunya belum dijima, kemudian saya ceraiin itu orang, ya maka anak tiri ini gak jadi mahram buat saya. Saya boleh menikahi si wanita anak si janda ini dengan syarat apa ya? Dengan syarat anaknya mau, kalau nggak mau ya nggak bisa. Ya, nggak bisa bang, ya nanti mak gue katanya. Ya, nah, ini kalau seandainya anak tiri ini ibunya yang sudah dinikahi oleh kita kemudian belum dijima, anak tiri ini tidak menjadi mahram buat kita.
Nah, sebagaimana Allah sampaikan kepada kita ya, warabai bukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Ya, haram menikahi anak-anak istrimu ya dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Fa illam takunu dakhaltum bihin, kalau kamu belum campuri itu wanita itu, fala junaha alaikum, maka tidak berdosa kamu menikahi wanita bawaan si janda ini. Nah, akibat jima nih muncul kemahraman akibat musyawarah. Yang berikutnya adalah istri dari anak laki-laki kita. Ya, antum sebagai mertua punya mantu perempuan, anak laki-laki kita punya istri. Kita antara mertua dengan menantu, ketika anak kita menikahi seorang wanita, dia sudah menjima istrinya, maka hubungan kita sebagai mertua dengan menantu perempuan haram selama-lamanya menikah. Ini nggak boleh. Ya, sekalipun sudah tidak berhubungan lagi dengan anak laki-laki kita, sekalipun sudah dicerai oleh anak laki-laki kita, hubungan antara mertua dengan menantu berlaku mahram selama-lamanya. Tidak boleh menikah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mahram istri dari ayah. Seorang laki-laki punya istri ya, ketika seorang meninggal ayahnya ini, atau ada seorang wanita dari istri-istri ayah kita dicerai oleh ayah kita, ya, yang ketika dicerai sudah terjadi hubungan jima, maka ya haram buat kita menikahi istri yang sudah dicerai oleh ayah kita. Kalau di masa jahiliyah itu kan wanita sudah gak dapat warisan, jadi barang warisan. Jadi kalau suami meninggal, istri-istri itu dibagi-bagi sama anak-anaknya. Pilih yang jidatnya bening, nak, pilih, ya, dipilih itu. Namun sekarang ketika Islam datang, ya tradisi jahiliyah semacam itu kemudian dihilangkan. Haram hukumnya menikahi istri-istri yang telah dinikahi oleh ayah, apalagi sampai kemudian ayah telah menjima si wanita ini. Kecuali si ayah menikahi si wanita, ya, kemudian dicerai, belum dijima. Hubungan kita ini, anaknya ayah dengan wanita yang sudah menikahi tapi belum dijima, maka tidak terjadi hubungan kemahraman. Kita boleh menikahi, ya, si wanita yang pernah dinikahi ayah tapi belum diapa-apain sama ayah, ya, belum dijima, maksudnya begitu. Nah, berikutnya, ya, akibat adanya jima ada hudud terhadap pelaku zina. Ya, hukuman atau hudud Allah, kata hudud ini jamak dari kata haddun. Ya, aturan, hududullah, aturan-aturan Allah terkait dengan pelaku zina. Ini ada dua, ada zina ghairu muhsan, ya, pezinah bujang, pezinah yang belum pernah menikah, dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 2 tahun. Kalau ada orang yang pernah jima sekali saja, dia sudah pernah melakukan jima yang halal, maka statusnya sebagai seorang muhsan. Kalau dia berzina, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Buat kita ngelihat hukum rajam ini barangkali gak sesuai dengan kaidah-kaidah hak asasi manusia, ya, kayak gitu. Tapi yang jadi masalah, ternyata hukum rajam itu adalah salah satu bentuk pertobatan terhadap seorang pezina. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika dirajam sampai mati, dilempari batu sampai dia merasakan kematian yang menyedihkan itu. Tapi di sisi Allah ini, dosa zinahnya ini tidak akan lagi dihisab nanti pada hari kiamat. Hilang dosa zinahnya. Ya, udah taubat, ya, dengan membenarkan hukum Allah di dunia, dia dirajam sampai mati. Nah, zina yang bagaimana yang kena vonis hukuman rajam atau dijilid itu? Zina yang dimaksud adalah zina hakiki. Dia melakukan jima, kelihatan dia masukin khitannya ke dalam khitan wanita bukan istrinya, ini yang disebut dengan zina. Kalau baru cium, baru peluk di pojokan kuburan, ya, di taman-taman kota, ini bukan zina yang kena vonis cambuk dengan hukuman rajam. Ya, namun pemerintah setempat wajib mentakzir ini orang, dihukum dengan hukuman penguasa yang lebih luas untuk, ya, menertibkan jangan sampai ada orang berbuat, ya, hal-hal yang menjurus kepada jurang-jurang bentuk-bentuk perzinahan. Ya, nah ini kalau seandainya ada yang melakukan dia zina, maka dia
yang dimaksud zina adalah ila dzakarin fi farjin. Nah, termasuk kalau ada istri yang dituduh selingkuh oleh suaminya, tuduhannya adalah berzina. Si suami ini wajib menghadirkan 4 orang saksi. Laki-laki yang adil, laki-laki yang sudah baligh, melihat dengan mata telanjang, ya melihatnya dengan satu lubang rame-rame, bukan gantian. Misalnya suami lihat posisinya sedang ilaj, ya si laki-laki masukkan khitannya ke dalam khitan wanita yang bukan istrinya. Yang orang kedua nggak tahan, bang gantian bang, lihat juga. Dia lihat tuh tiba-tiba posisinya berubah. Ya, orang ketiga dilihat berubah lagi, orang keempat melihat berubah lagi. Ini tidak bisa dijadikan barang bukti untuk menuduh wanita melakukan zina di pengadilan. Ya, si wanita ini kan bebas pengadilan dunia, tapi pengadilan Allah dia akan kena dosa zinanya itu. Ya, jadi melihatnya tuh harus satu lubang rame-rame, melihatnya bareng-bareng. Ya, posisi yang dilihat adalah dia melakukan jima hakiki. Dia berzina, masukkan kemaluan si laki-laki kepada kemaluan wanita yang bukan istrinya. Ini yang disebut dengan dia berzina. Ya, sampai kemudian terjadi ilaj namanya. Bimana ad-dukhul. Nah, berikutnya ya, saya menambahkan materi ini. Persaksian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 14 abad yang lalu terbukti hari ini ketika ada kalangan yang ngaku dari kalangan liberal, ya kalangan orang-orang orientalis yang merasa hukum rajam ini gak ada dalam Al-Quran. Kalau ente baca 30 juz mencari ayat tentang rajam, kita gak pernah ketemu. Tapi ternyata ayat ini pernah turun, kemudian Allah tarik kembali ini ayat, namun aturannya masih diberlakukan oleh Rasul dan para sahabat. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan apa? Wa ahsya in tala bin nasi zamanun ay yaqulu. Aku khawatir nanti ada orang-orang di akhir zaman akan mengatakan la najidur rajma fi kitabillah. Kami enggak menemukan ayat tentang rajam di dalam Al-Qur'an. Ya. Padahal ayat tentang rajam itu pernah turun di tengah-tengah Rasulullah SAW. Tapi kalau kita cari di dalam Al-Quran, ayat ini gak ketemu. Ini untuk menguji ketaatan kita di hadapan Allah, dan Allah maha mampu untuk menarik kembali ya aturan-aturannya, mengganti dengan yang baru yang lebih baik, atau menghilangkan hukum itu, ya untuk menguji ketaatan kita di hadapan Allah. Ini ayat ini pernah turun di dalam kitab Al-Hudud Babur Rajam. Ya, ada aturan Allah terkait terhadap hukum rajam. Ya, bunyinya seperti ini. Wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal batah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ya, sebutan syekh itu adalah berlaku untuk laki-laki yang sudah pernah menikah. Asyaikhah, wanita-wanita yang sudah pernah menikah, idza zanaya, kalau mereka berzina, farjumuhumal batah, rajam dia sampai mati. Nakala minallah, maka dibalasan daripada Allah Subhanahu wa taala, wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ayat pernah turun, ditarik kembali oleh Allah di dalam proses tasyrik pada waktu itu. Namun Rasulullah bersama sahabat tetap memberlakukan hukum rajam ini. Dan di dalam sirah tercatat, Nabi pernah merajam 3 kali. Nabi merajam seorang pezina. Salah satunya adalah wanita dari kalangan Bani Ghamidiyah. Ya, ketika wanita ini bertobat di hadapan Nabi, kemudian minta dirajam atas dosa zinanya, tiba-tiba datang Khalid bin Walid bawa batu besar, dilemparkan ke kepalanya, saking kerasnya darahnya memuncat keluar daripada kepalanya ini sampai mengenai baju Khalid bin Walid. Rasulullah marah. Mahlan ya Khalid, ente nyantai aja ya Khalid. Ini orang sudah tobat. Sebagaimana tobatnya seorang pemungut pajak, kalau dia bertobat, niscaya tobatnya terima di hadapan Allah. Jadi ternyata hukum rajam ini bentuk pertobatan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan dosa zina dia di akhirat. Ya, di neraka itu dosa zina yang lamanya 1 hari senilai dengan 50.000 tahun perhitungan manusia lamanya. Alhamdulillah, dengan adanya hudud Allah berlaku di muka bumi, ini menghilangkan dosa dia nanti di akhirat. Nah, kemudian yang berikutnya dengan adanya jima, orang ini punya status baru.
Yang namanya apa? Ihsan. Ya, ihsan ini adalah orang ini telah melakukan jima walaupun hanya sekali saja, jimanya jima yang halal, walaupun tuh orang udah nggak terikat dengan pernikahan dengan satu orang wanita, tiba-tiba dia berzina dengan wanita yang bukan istrinya, ya maka dia adalah sebagai seorang muhsan yang kalau dia berzina hakiki, dia wajib kena vonis dirajam sampai mati. Itu akibat jima doang, ya bukan zinanya. Tapi orang itu pernah menikah, kemudian merasakan jima yang halal walaupun sekali saja, status dia sebagai muhsan. Nah berikutnya, ya bicara tentang mahar, ya di dalam akad nikah, meski sudah terjadi ijab kabul, kadang-kala mahar nggak langsung diserahin. Kalau ada orang melakukan ijab kabul, akad nikah tanpa menyebutkan maharnya, pernikahannya sah nggak? Saya terima fulana binti fulan. Ya saya terima nikahnya fulana binti fulan, sah nggak? Sah nggak tanpa nyebutin mahar? Sah. Ya, ini sah. Tapi yang jadi masalah, bagaimana nasib mahar itu? Kalau tiba-tiba wanita yang kita nikahi kemudian kita cerai, bagaimana kedudukan mahar yang belum diserahkan ketika terjadi akad nikah? Nah maka nasib mahar itu sendiri amat sangat ditentukan oleh keadaan jimanya pasangan suami istri. Ya ini ada beberapa keadaan nih. Jumhur ulama, ya mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, al-Hanabilah rahimahullah, ya beliau nyatakan kalau suami sudah terlanjur melakukan jima dengan istrinya pasca akad nikah, kalau ada mahar yang belum diserahin, maka wajib atasnya menyerahkan mahar sebanyak 100% yang pada saat terjadi jima tadi. Nah kalau seandainya terjadi pernikahan sementara tidak terjadi jima, dicerai tuh wanita itu, bagaimana kewajiban maharnya? Nah ada kondisi pertama ini. Sewaktu akad nikah suami belum menyebutkan nilai mahar, ya belum sempat melakukan jima dengan istrinya, lalu suami menceraikan istrinya. Jadi kalau ada seorang nikahi wanita, dia belum menyebutkan mahar, belum dijima, tiba-tiba diceraiin, nggak ada lagi tuh mahar itu, nggak usah diserahin, ya nggak usah diserahin. Ya, sebagaimana Allah sampaikan kepada kita, la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhun aw tafridu lahunna fariidah. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu suami-suami ini jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Nah kemudian keadaan yang kedua, sewaktu akad nikah suami sudah menyebutkan nilai mahar tapi belum sempat terjadi jima dengan istrinya. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin 1 kilogram emas misalnya. Ya, tapi nyesel. Ya, malam pertama nggak kejadian, nggak ada jima, dicerai istrinya. Ya, bagaimana hukumnya? Nah, hukum untuk membayar mahar ini dia wajib bayar setengahnya saja. Alasannya apa? Karena sudah menjanjikan. Ya, sudah dijanjikan itu mahar itu. Ya, salah satunya adalah ayat Allah yang menerangkan kepada kita, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sungguhnya kamu telah menentukan mahar atasnya, maka bayarlah setengah mahar yang telah kamu tentukan itu. Nah, di kondisi yang ketiga, kalau ada akad nikah sudah nyebutin nilai mahar, belum sempat terjadi jima dengan istrinya, tiba-tiba terjadi pembatalan pernikahan. Contohnya apa itu? Ada nikah fasakh itu contohnya apa? Kalau ada tiba-tiba rukun dan syaratnya nggak terpenuhi, ya orang menuntut ini nggak sah ini pernikahannya, terjadi pembatalan. Atau misalnya ada pernikahan yang dilakukan oleh wanita mahramnya dia akibat susuan, nggak sadar tiba-tiba orang bilang itu saudara sepersusuannya, maka pernikahannya bubar, pernikahannya batal. Nah bagaimana mahar yang belum diserahkan ini? Ini tidak ada kewajiban membayar mahar ketika terjadi pembatalan pernikahan. Nah ini amat sangat dipengaruhi oleh keadaan jima pasangan suami dan istri. Kemudian akibat adanya jima, ya ini juga terkait terhadap adanya tolak sunni dengan tolak bid'ah. Ya cerai ini menjadi bid'ah dan haram ketika ada suami menceraikan istrinya pada saat di masa suci
dia jima itu istrinya, kemudian gak lama diceraiin, ini gak boleh. Gak sah perceraian terhadap wanita yang di masa suci dia telah dijima. Dalam kondisi suci dia ceraiin padahal baru dijima, ini gak boleh. Yang kedua adalah pada saat wanita dalam keadaan haid atau nifas, ini tidak boleh dicerai. Namun kalau wanita ini hamil, ya dia mengandung anak si suami ini, kalau suami ceraikan boleh nggak? Boleh nggak menceraikan istri dalam keadaan hamil itu boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, selama si suami ini kan punya tanggung jawab terhadap anak dikandungnya. Yang tidak boleh adalah pada saat haid atau nifas. Yang kedua adalah pada saat istri di masa suci baru dijima, ya 4 hari kemudian tiba-tiba diceraikan istrinya, ini tidak boleh. Yang sunnah, yang menjadi kebiasaan dalam kaidah syariah adalah boleh menceraikan istri kita di dalam masa suci. Pada saat dia selesai menstruasi, kita nggak apa-apain tuh, nggak ngapa-ngapain dia, ya kita ceraiin dia. Nah ini yang disebut perceraian itu bisa jatuh, ya. Nah, ini amat sangat dipengaruhi oleh adanya hubungan jima suami dan istri. Nah kemudian dengan adanya tolak tadi, cerai tadi, itu ada yang disebut dengan masa iddah, ya, di mana masa yang wajib dijalani oleh seorang istri yang dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia. Kalau ada suami menceraikan istri, masa iddahnya itu berapa kali? Iddah seorang wanita yang dicerai sama suami itu berapa lamanya? Salatata Kuru 3 kali suci. Kalau ada ditinggal mati oleh suaminya berapa? Arba'ata Ashhur wa Ashra, 4 bulan 10 hari. Selama 3 kali suci, selama 4 bulan 10 hari, dia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh dandan, gak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh keluar rumah kecuali alasan darurat untuk membeli makanan. Dan itu pun kalau keluar siang-siang aja, ya. Habis dapat makanan, dia pulang. Jangan nongkrong di kafe, dia curhat sama temennya, jangan. Ya ini gak boleh, berdiam diri dia di rumah. Nah bagaimana kalau wanita bekerja? Harusnya perusahaan ngasih cuti. Yang 4 bulan 10 hari cuti kematian. Salah tata guru cuti cerai. Harusnya begitu kan? Karena si wanita ini gak boleh keluar rumah. Gajinya bagaimana Ustaz? Kalau saya yang jadi bosnya tetap saya gaji. Ya, kalau saya jadi bosnya, ya saya tetap gaji. Cuma bukan saya bosnya. Ya, jadi kalau ada perusahaan memperkerjakan wanita, dia baru dicerai sama lakinya, dia nggak bisa bekerja tuh. Dia diam di rumah. Bahkan kantor menyuplai makanan buat dia, gajinya utuh, makanannya disuplai. Gimana? Kita kerja di mana? Ya. Kalau lakinya meninggal dunia 4 bulan 10 hari dia tinggal di rumah, sama tadi disuplai makanannya, dikasih gajinya selama 4 bulan. Ajib betul jadi perempuan kan? Cuma ribet kalau memperkerjakan dia, ribet emang. Ya, nah ini masa iddah ini. Nah iddah ini akan muncul, salah satunya adalah sebab adanya jima. Ya, kalau seandainya sudah dijima, ada masa iddahnya. Tapi kalau ada wanita yang dicerai belum sempat dijima, maka para ulama sepakat iddah itu tidak berlaku atasnya. Contoh ini, laki-laki nikahin wanita, ya setelah akad nikah malam-malam mau dijima, tiba-tiba tuh laki-laki kaget karena baru tumben lihat perempuan. Ya skor jantung, ya jantungnya berdetak kencang, tiba-tiba mati dia. Ya tugas wali si wanita harus tanya, Neng, lu malu udah diapain aja? Enggak baru diunyeng-unyeng doang. Belum terjadi jima, maka tidak ada iddah. Baru dikubur lakinya, tiba-tiba ada lamaran baru datang, ambil terima. Ya gak ada masalah. Kenapa? Karena si wanita ini tidak ada masa iddahnya yang menghalangi dia untuk menikah lagi kalau belum dijima. Jima yang dimaksud adalah masuknya khitan suami ke dalam khitan wanita istri. Kalau pegang-pegang doang, rejang-rejangan, jemput-jemputan, belum. Ya belum dijima, gak ada konsekuensi hukum atas itu. Nah berikutnya, ya rujuk ini. Jumhur ulama, diantaranya mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah menyatakan kalau ada suami menyeraikan istrinya, baru 2 minggu tiba-tiba si suami nggak tahan, nyelinap masuk ke kamar istrinya, terjadilah persetubuhan di situ.
dia menjima istrinya, kalau diiringi dengan niat untuk merujuk tanpa diucapkan, dia berarti sudah rujuk. Ya, alasannya apa? Salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang kalau kita lakukan beneran jadi beneran. Ya, kalau kita main-main jadi beneran. Ya, 3 hal beneran jadi beneran, main-main jadi beneran. Apa tuh? Apa pertama? Nikah. Hati-hati. Punya anak perempuan datang teman laki-lakinya, kita tanya, lu demen sama anak gua? Demen, Be. Lu mau gak nikah sama anak gua? Kata tuh anak yang laki-laki, iya deh, saya mau nikahin anak gua, Be. Kalau dia bawa temannya 2, jadi gak nikah? Jadi, yang 2 saksi. Ya, akad nikah tanpa nyebutin mahar sah. Walinya nikahin dia. Tuh, hati-hati. Yang kedua, cerai. Ya, cerai walaupun ngomongnya bercanda, habis kasih makan malam di bintang 5. Ya, tiba-tiba suami bangun pegang bunga, dibelai-belai itu rambut istrinya mama. Disaksikan bulan tanggal 15. Ya, papa mau ceraiin mama sekarang. Sebenarnya gitu. Ya, kata bininya apa-apa bisa aja. Gimana Pak? Saya mau ceraiin mama, gitu ya. Walaupun nyengirnya lebar bener ke mulut, jatuh dia talaknya itu. Alasannya apa? Yang digunakan bahasanya adalah lafaz yang sharih. Lafaz yang jelas, yang orang ini gak ada maksud lain kecuali akan menceraikannya. Hati-hati, bercanda-bercanda jadi beneran. Yang ketiga, rujuk tadi. Main-main kan? Ya, mau minta maaf malu gitu kan, colek-colek jadi juga jima. Ya udah, dengan adanya persetubuhan tadi, main-main jadi beneran, dia dianggap sudah rujuk. Namun di antara ulama fikih, yang ini pendapat jumhur ulama, ada pendapat satu lagi, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang beliau berpendapat bahwasannya adalah ya, kalau ada orang suami mau merujuk istrinya, tidak hanya cukup dengan persetubuhan, walaupun diiringi dengan niat dia merujuk, ini gak bisa dianggap bahwa dia telah merujuk istrinya. Alasannya apa? Wong nikah aja kan gak cukup cumbuan. Ya, nikah itu perlu diucapkan, ada sifat ijab dan qabul, maka rujuk pun harus diucapkan dengan lisan. Ya, bedanya tidak ada ijab dan qabul, cukup rujuk aja. Ya, saya minta maaf, saya mau kembali dan sebagainya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi rujuk itu ya bisa sangat dipengaruhi oleh persetubuhan jumhur ulama, bisa jadi rujuk karena adanya jima suami dan istri pada masa iddah itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya jima membolehkan mantan suami menikah kembali kepada mantan istrinya setelah talak 3. Ya, ada majikan laki nyerahin majikan perempuan. Ya, udah talak 3, tuh majikan laki nyesel nggak kira-kira. Ya, nunggu mau balikan gak bisa. Kenapa? Karena harus ada orang yang menikahi istrinya. Ditunggu sekian tahun kagak ada juga yang mau nikahin dia. Gimana cara balikannya? Akhirnya apa? Disuruh tukang kebunnya, lo kawinin tuh majikan lo perempuan. Ya, dibiayain, gua biayain nih nikah, ya. Tapi nanti malam jangan diapa-apain ya. Ya, habis gitu lo ceraiin. Nah, ini gak boleh, namanya nikah muhalil. Nikah muhalil itu haram hukumnya. Nikah yang merekayasa ya untuk menghalalkan pernikahan yang haram sebenarnya. Ya, kecuali kalau terjadi pernikahan kemudian si istrinya ini dijima dulu oleh suami yang baru. Ya, udah dijima, terserah dia mau berapa kali jima gitu, walaupun cuma sekali aja, kemudian tiba-tiba satu saat dia menceraikan, lewat masa iddah, baru mantan suami bisa kembali lagi kalau bininya mau. Sekalipun mau, tanggung, usianya 85. Ya udah lewat juga, tapi biarin lah, namanya setia kan. Ya, nah, ini terjadi setelah jima itu boleh terjadi akad nikah. Kalau suami yang baru belum menjima, dia ceraiin, dia belum boleh balik lagi nih sampai ketemu suami yang baru yang menjima dia. Ya, sampai ketemu yang suami yang mau menjima dia. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ada kifarat dan terakhir nih, mudah-mudahan nih. Ya, jima yang dilakukan bisa menyebabkan hukuman kifarat. Misal kalau ada suami datangin istri menjima pada saat haid. Ingat ya, jima saya nggak perlu ulang lagi. Ya, dalam kondisi khitan mengeluarkan darah, ad-dukhul dia memasukkan khitan suami ke dalam khitan wanita dalam keadaan menstruasi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal,
dia kena kifarat. Kifaratnya apa? Wajib bayar setengah dinar atau 1 dinar. Ya, 1 dinar itu harganya berapa sekarang? 2 jutaan lebih. Ya, emas 22 beratnya 4,25 gram. Ya, cari deh tuh, tanya emas gitu berapa gitu ya. Nah, ini sebagaimana Rasulullah pernah mengomentari fil ladzi ya'ti imra'atahu wa huwa haidun. Rasulullah pernah memberikan ya keterangan ketika ada orang yang menyetubuhi istrinya di waktu haid, maka Nabi sampaikan ya tasaddaqu bidinarin au binisfi. Dia kudu bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, wajib berkifarat. Ya, tapi kata Imam Syafi'i apa? Kifaratnya nggak wajib. Yang wajib dia kudu taubat sama Allah. Kenapa? Karena pada saat dia menyetubuhi istri dalam keadaan menstruasi, laknat Allah turun kepada dia. Ya, maka dia wajib bertobat. Ya, sedekahnya ini, kafarat ini adalah sunnah. Caranya bagaimana? Kalau dia melakukan di awal haid, dia bersedekah 1 dinar. Kalau dia menyetubuhi istrinya di akhir haid, ada wanita kan dapat menstruasi belum mandi ya. Tuh kalau belum mandi, nggak boleh tuh kita jima dia. Kalau terjadi jima sebelum dia mandi dalam keadaan tadi itu dianggap menstruasi yang terakhir, dia wajib atau disunahkan membayar setengah dinar di akhir haid. Kan ada perempuan gitu ya, bang nanggung bang, kemarin haidnya udah berhenti, dia mau mandi, mau sekalian nggak? Ya, biar mandinya nggak 2 kali, katanya begitu. Ini salah sebenarnya, nggak boleh begitu. Dia mandi dulu, baru kemudian dijima. Kalau belum mandi dijima, bayar itu setengah dinar. Lumayan kan, 1 juta lebih. Ya, bayar kifaratnya. Sunnah menurut Asy-Syafi'i, wajib menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, termasuk juga jima siang-siang di bulan Ramadan. Ya, salah satunya adalah apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang wajib siapa? Hanya laki-lakinya saja menurut jumhur ulama. Kenapa alasannya kalau laki-laki doang yang bayar kifarat 2 bulan berturut? Karena yang menyebabkan terjadinya jima adalah kondisi perubahan pada diri fisik suami. Makanya kita nggak pernah dengar kan kalau ada laki-laki diperkosa 3 wanita. Ya alasannya apa? Ya kalau laki-laki nggak mau, nggak jadi jima. Tapi kalau lagi dia mau, ini amat sangat berpengaruh. Apakah bola itu masuk gawang atau tidak? Ya kalau digocek-gocek masuk gawang, ini kondisi si suami karena yang pegang bola dia. Ya maka yang wajib berkifarat adalah suaminya saja, walaupun ada ulama yang menyatakan dua-duanya. Ya tapi dengan melihat puasa berturut-turut ini, kan wanita kan gak mungkin, karena dia dapat darah haid. Maka laki-laki 2 bulan berturut-turut. Bagaimana nasib istrinya? Nasib istrinya puasanya batal. Ya dia duduk di kursi kipas-kipas ngomong aja tuh malakinya lu kira, gue bilang juga apa ya lu pakai begini sih, sebulan aja kagak kuat, 2 bulan gimana ntar gitu ya. Ini istrinya, suaminya tuh yang bayar dia. Kenapa? Karena hubungan suami istri amat sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik suami. Yang terakhir adalah ya ada kifarat jima saat ihram. Ya, sebagaimana ada ulama menyebutkan kita mengenal fidyah ya. Fidyah ini terkait terhadap adanya larangan orang yang dalam keadaan ihram. Fidyah ini bersifat fidyah mukhayyarah. Fidyahnya pilihan, tergantung kemampuan. Ya ada pertama min syamin, dia boleh puasa, au shadaqatin, dia boleh bersedekah, au nusuk, atau dia menyembelih seekor hewan. Nah, ini akibat apa? Adanya jima misalnya. Ya orang di ihram gitu ya. Nah ihramnya itu ya kemudian dia jima, dia punya konsekuensi hukum. Nah dia tinggal pilih, dia mau puasa, dia mau sedekah, atau dia mau menyembelih hewan. Ini kalau puasa orang melakukan pelanggaran haji dalam keadaan ihram misalnya apa? Dia 3 hari dia puasa pada musim haji. Ya, nanti kalau kembali ke tanah air dia bayar berapa? 7 hari. Jadi puasa orang yang melanggar larangan-larangan ihram akibat adanya larangan tadi, dia wajib bayar kifarat. Salah satunya adalah puasa selama 10 hari. 3 hari di sono, 7 hari nanti sudah kembali ke Indonesia. Nah, ini barangkali hal yang menyangkut terhadap konsekuensi hukum fikih terkait dengan sebab adanya jima suami dan istri. Al ulama banyak menuliskan banyak sekali ya perbedaan pendapat ulama ya, ada yang menyatakan sekian puluh. Hari ini kita bahas hanya 11 kurang lebih.
Yang mudah-mudahan itu berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan. Ya, tolong. Terkait dengan konsekuensi berupa kewajiban mandi jenazah, mohon bisa dijelaskan lagi tentang tata cara mandi jenazah, apakah wajib keramas misalnya atau menggosok badan dan sebagainya. Kemudian apakah pelaksanaan mandi jenazah sebagai kewajiban ini bisa digabungkan dengan mandi yang lain, misalnya mandi Jumat? Ya, mandi janabah ya, pernah kedatangan saya orang yang cukup umurnya cukup banyak lah, karena saya lihat ubannya banyak. Dia nanya begini, Ustaz, ajarkan saya dong, apa Pak, mandi junub gimana? Ya itu mandi junub nanya gimana? Anak berapa ya? Udah 5. Terus kemana aja mandi junub kagak tahu. Ya saya nggak tahu, mungkin nanya gitu ya. Nah, ini mandi janabah itu rukunnya cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua ada meratakan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ada sunnah-sunnahnya di antaranya Nabi nih. Ya, sebelumnya beliau biasa mencuci kemaluan beliau. Yang depan, yang belakang dicuci, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau mandi. Nah, mandinya ini bagaimana? Apakah harus pakai sabun, pakai sampo dan sebagainya? Sekarang pertanyaan ya, mandi kalau pakai selang boleh nggak? Boleh nggak pakai selang mandi? Ya nggak boleh pakai selang mandi, boleh pakai air. Kalau selang begini-gini dia udah jeleknya orangnya. Ya sama kayak orang nanya, mandi pakai gayung boleh nggak? Ya nggak boleh bang. Airnya kagak ada loh pakai gayung. Ya, jadi mandi itu harus pakai air. Karena kebetulan airnya keluar dari keran, cakep dah. Tuh airnya mengalir. Ya airnya itu mengalir, bukan air yang diam. Kita berendam di situ. Ya kalau kolam bak kita 2 kulah ya, 270 liter menurut pendapat Dr. Wahbah Zuhaili ya, dalam kitab beliau itu 270 liter kalau ada mendingan, tapi disunahkan air itu mengalir. Atau minimal ada di wadah, kita ambil pakai gayung, kita tuangkan itu air. Ya walaupun tidak dengan adanya sampo atau sabun, yang penting pakai air tadi, airnya suci mensucikan, ini bisa untuk mandi janabah. Ya minimal itu ya. Nanti ada 2 pendapat yang berbeda. Apakah Nabi berwudu lagi untuk salat? Ya pernah ada riwayat Siti Aisyah, beliau pernah melihat Rasulullah berwudu sebelum mandi janabah, kemudian beliau mandi, beliau tidak mengulangi wudunya lagi tapi langsung salat. Ada lagi yang menyatakan yang namanya salat ini butuh yang namanya thaharah hukmi. Salah satu thaharah hukmi adalah dia harus berwudu atau tayammum, bukan hanya sekedar mandi janabah, sehingga ya tetap dia berwudu. Nah bagaimana kalau mandi Jumat, boleh nggak mandi janabah? Ini kan orang sering bilang begini bang, lo ngapain pulang buru-buru malam Jumat, mau ngerasain sunnah Nabi gitu. Ngapain mau nembakin 1000 Yahudi? Mau nembakin 1000 Yahudi. Enak bener lo orang-orang yang jihad di sono ngambek. Ente cuma tidurin bini nembakin 1000 Yahudi. Orang di sono pot-potan bulan perang kan? Ini gimana ceritanya? Ternyata tuh gak ada hadisnya, tidak ada rujukannya. Kecuali orang berijtihad. Ya, ada keutamaan orang itu di hari Jumat dia mandi seperti orang mandi janabah. Ya kalau sudah seperti mandi janabah, tanggung mandi janabah sekalian gitu. Artinya malam Jumat dia jima istrinya, ya pagi-pagi dia niatkan hari Jumat itu dia mandi seperti mandi janabah, tapi mandi janabah itu jadi beneran gitu. Ya, nah ini ada keutamaan sendiri di hari Jumat, Nabi memberikan informasi itu kepada kita. Ya alasannya itu ya, bukan mandi janabah. Ya kita melaksanakan sunnah Nabi tiap malam Jumat nembakin 1000 Yahudi. Ya dulu belum kenal tembakan gitu ya. Nah, jadi nggak begitu ya. Jadi ini dikiaskan bahwasannya dengan adanya keutamaan mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, ya tanggung deh tuh malam, laksanain deh tuh kewajiban sama istri, besoknya jadi mandi janabah. Ya seperti itu ya. Baik, ada lagi yang lain, silakan. Ya betul. Kalau laki-laki ada nggak tidak? Nah ini pertanyaan lucu gitu ya. Ada nggak kira-kira laki-laki masa indahnya? Melihatnya dari mana gitu ya? Emang laki-laki ada bekasnya ya? Ya jadi nggak ada pak. Besok antum dapetin istri meninggal, besok antum mau kawin lagi, silakan. Ya, kalau nggak tahu malu gitu ya. Silakan aja gitu. Kalau nggak tahu malu bertua gitu. Tapi sebenarnya ada larangan, laki-laki itu nggak ada masa indah. Alasannya apa sih? Karena masa indah itu salah satu hikmahnya adalah khawatir begini.
Kalau ada kebetulan si wanita itu mengandung anak dari si suami ini, dengan adanya masa iddah itu dipertahankan ya, supaya anak yang dikandung nantinya kalau cepat-cepat nikah, khawatir kan lahir bingung, emaknya itu anaknya bule, siapa ini kan gitu. Tahunya masih ada campur tangan mantan suami yang dulu. Ini nggak sampai terjadi demikian, sehingga ada masa iddah. Nah sekarang laki-laki apa yang diiddah? Yang nggak ada, dia tidak ada masa iddah. Bahkan kalau ada istrinya pun dia mau menikah lagi juga boleh, ya nggak ada masalah. Jadi nggak ada masa iddah karena nggak ada bekasnya. Ya insyaallah. Silakan Pak. Kalau masa iddah itu terjadi masih aktif si wanita untuk bisa hamil. Kalau misalnya sudah dioperasi steril, menopause, bagaimana? Ya tinggal dihitung aja 3 bulan namanya Pak. Ya kalau seandainya ada wanita-wanita yang tidak mengeluarkan darah menstruasi lagi, ya dianggap keumuman ya, keumuman wanita-wanita dia boleh dianggap 3 bulan sudah dianggap dia melewati masa iddah. Untuk mereka yang sudah tidak mengeluarkan menstruasi lagi. Sekalipun ada ulama menyatakan 4 bulanan gitu ya. Nah, ini juga bagian daripada menjaga khawatir, karena Allah dengan visi manusia kan berbeda ya. Kalau tahu kuasa Allah tiba-tiba tuh orang memang ada di dalam kandungannya sekalipun dia tidak melakukan darah haid, ya ini kan khawatir terjadi percampuran benih terhadap suami yang baru. Yang lain, akhwatnya ada? Ya. Sedekahnya yang kapal sedekah kalau bisa diserahkan ke istri. Sedekahkan ke istri? Iya, Gimana nih Om? Ya pernah terjadi begini deh. Ada seorang laki-laki ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, celaka saya. Kenapa? Demi Allah saya telah menjima istri saya siang-siang bulan Ramadan. Sampai Rasulullah mendiamkan sampai 3 kali, kemudian nanya, kalau begitu kamu merdekakan budak. Saya orang nggak punya uang, bagaimana bisa merdekakan budak? Ya, kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, yang sebulan aja saya nggak kuat, apalagi yang 2 bulan. Kalau gitu kamu sedekah kasih makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya bilang tadi, saya ini orang miskin yang nggak punya apapun untuk memberi makan itu. Akhirnya Rasulullah ya ngambil sejumlah kurma diberikan kepada si laki-laki ini. Ya kata Rasulullah apa? Nih bagi-bagi sama orang miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling miskin kecuali saya di kampung ini. Akhirnya makanannya kasih mobil dulu dah. Rasulullah sampai tawa-tawa gitu ya. Cuma ini kan kasus tidak biasa Pak. Ya, untuk kasus yang kita ini sekarang ini ya, sedekah itu kalau bisa di luar daripada ahli kita. Tapi kalau kebetulan memang ya tadi kasusnya begitu, bisa juga dijadikan dalil untuk kita berikan sedekah ke istri ketika tidak ada orang yang menerima. Tapi kita lihat sekarang bukan gak menerima, ngantri orang. Ya maka ya itu diserahkan kepada orang-orang miskin sebagai bentuk kifarat sedekah kita itu. Ada lagi? Ya. Kalau di Indonesia kan nggak ada hukum rajam. Ya. Ajib nih. Pertanyaannya ajib bener dah. Bagaimana hukum kalau seandainya di Indonesia tidak ada hukum rajam? Saya punya materi ajib bener nih, sistem togut dalam kehidupan. Ya ternyata kita sudah ya kena masuk sistem togut ya. Togut itu apa? Nanti lah kita bahas kapan-kapan. Nah ini saya mau jelaskan begini. Ada ayat ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan kepada kita nanti di akhir zaman ketika manusia dikumpulkan oleh Allah mempertanggungjawabkan setiap amalan-amalan yang diperbuat di muka bumi, kemudian ada sebagian masuk neraka, kemudian sebagian masuk surga. Yang masuk neraka diceritakan begini. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka. Yaqulun, kemudian mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Alangkah baiknya dulu seandainya kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Wa qalu, kemudian mereka melanjutkan perkataannya, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Rabb kami, sesungguhnya dulu kami hanya taat kepada para pemimpin kami, para pembesar kami, yang padahal penguasa kami itu telah menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Maksudnya apa? Orang berzina, dia khawatir dosa zinanya dihisab di yaumul qiyamah nanti, kan dia butuh yang namanya hudud Allah ditegakkan. Nah ketika dia tidak menemukan hudud Allah itu di tempat dia tinggal,
Maka yang berdosa siapa? Penguasa. Nah, buat kita barangkali saudara-saudara kita di luar sana yang melakukan perzinahan, dia bertobat kepada Allah. Haji mumpungnya apa? Ya bertobat terus. Jangan pernah melakukan lagi. Ya, kemudian berniat di dalam hati ridha, kalau seandainya di Indonesia ada hukum rajam, dia akan mengadu pada pengadilan. Nah, selama itu tidak ada, kemudian dia meninggal dunia, dengan tobatnya itu insya Allah ma'fu perzinahannya ini. Tapi yang dosa, yang menanggung dosa zinanya ini, tidak ada hukum yang menghilangkan dosa zina di dunia ini, adalah si penguasa. Ya, kenapa? Karena penghuni neraka akan bilang begini. Mereka berdoa, Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Allah, timpakan 2 kali adab, 2 kali lipat seperti yang kami terima kepada mereka. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jadi keberadaan penguasa di negeri ini yang dia punya kewajiban menerapkan hukum Allah, dia tidak mau menerapkan hukum itu sehingga kita jauh daripada jalan Allah, ya mereka yang berdosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita nggak mungkin RT RW ada pezina masuk kampung tiba-tiba dirajam sampai mati, itu RW bisa dipenjara, pembunuhan, karena bukan hak dia, hak qadhi, hak hakim dalam pemerintahan Islam. Ya, dia berdosa penguasa. Ya, tapi dengan adanya sistem sekarang, penguasa cuci tangan. Ketika nanti di hadapan Allah, benar kamu tidak mau menerapkan hukum Allah, benar. Ya, siap-siap tempat neraka, protes dulu, interupsi ya Allah, karena orang biasa interupsi terus. Ya, saya jangan kami saja yang dihukum, yang pilih kami itu orang itu, itu orangnya. Bawa kemari, udah disikat, bawa. Akhirnya kena juga dosa jama'i kan? Dosa jama'i. Ya, masuk neraka. Penguasa juga tuntut menuntut dan sebagainya. Ini yang terjadi. Quran ini sudah menyebutkan 14 abad yang lalu. Dengan ada sistem sekarang ini, sistem tauhid sudah menyerang kepada kita, sehingga lingkaran dosa itu tidak bisa dihindarkan. Ya, begitu Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir, akhwatnya ada? Masih lagi? Masih ada lagi? Cukup? Insya Allah. Mudah-mudahan dengan tidak ada pertanyaan lagi, saya berprasangka baik. Semoga pemahaman tertanam dada kita. Apa yang disampaikan mudah-mudahan menambah ilmu baru. Yang sudah tahu makin tahu, ya. Yang sudah tahu sudah diberikan pemahaman oleh Allah, ya. Di antara orang yang paham dan orang yang tahu, ada yang lebih baik lebih utama adalah orang yang mengamalkan. Insya Allah apa yang antum tahu jangan sampai melanggar, karena konsekuensi hukum terkait terhadap pembahasan kita pada kesempatan hari ini sungguh luar biasa, sehingga penting sekali kita menyelami kehidupan terutama rumah tangga kita. Ya, jangan sampai kita terkena keharaman, ya, larangan yang ada di antara kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.